Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Sari, NIM 0101232079, semester 1, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Baiklah, saya di sini akan menyampaikan materi tentang terminologi hadis. Terminologi hadis. 1. Hadis. Kata al-hadis secara terminologi merupakan masdar dari kata haddasa yuhaddisu haddisa, yang berarti komunikasi, cerita, percakapan, baik dalam konteks agama maupun duniawi, atau dalam konteks sejarah atau peristiwa dan kejadian aktual. Penggunaan dalam bentuk kata sifat atau adjektif mengandung arti yang pertama yaitu al-jadid yang berarti sesuatu yang baru, yang kedua yaitu al-khabar yang berarti berita, dan yang terakhir yaitu al-qarib yang berarti sesuatu yang dekat. Menurut M.M. Azami, penggunaan kata hadis dari sudut kebahasaan dalam Al-Quran ini antara lain: yang pertama, komunikasi religius atau Al-Quran, sebagaimana terdapat dalam Quran Surah Az-Zumar ayat 23. Yang kedua, cerita duniawi atau kejadian alam pada umumnya, seperti dalam Quran Surah Al-An'am ayat 68. Dan yang ketiga, cerita sejarah atau historical stories, sebagaimana terdapat dalam Quran Surah At-Taha ayat 9. Dan yang terakhir, rahasia atau percakapan yang masih hangat, sebagaimana terdapat dalam Quran Surah At-Tahrim ayat 3. Sedangkan secara terminologi, ahli hadis, ahli usul, dan ulama fikih berbeda pendapat dalam memberikan pengertian hadis. Di kalangan ahli hadis sendiri dan beberapa definisi yang antara satu dengan yang lainnya agak berbeda. Ada yang mendefinisikan bahwa hadis adalah segala perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perbuatan dan ahal ihwalnya. Sementara itu, para ahli usul mengemukakan definisi hadis dengan rumusan yang nampak berbeda, yaitu segala perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perbuatan dan ketetapannya, selain Al-Quran Al-Karim yang dapat dijadikan sebagai dalil untuk penetapan hukum syara'. Dan yang kedua, sunnah. Sunnah secara etimologi berarti jalan lurus dan berkesinambungan, yang baik maupun yang buruk. Sedangkan menurut istilah atau terminologi yang digunakan muhaddisin, sunnah adalah segala sesuatu yang dikaitkan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berbentuk perkataan, perbuatan, takrir, bentuk fisik moral, maupun perjalanan hidup, baik dilakukan sebelum diangkat menjadi Nabi atau seperti bertahabus di Gua Hiro, maupun sesudah menjadi Rasul. Dan yang ketiga, khobar. Khobar menurut bahasa berarti al-naba, yaitu berita. Sedangkan menurut istilah terdapat 3 pendapat, yaitu yang pertama, khobar adalah sinonim dari hadis, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari segi perkataan, perbuatan, takrir, dan sifat. Yang kedua, khobar berbeda dengan hadis. Hadis adalah sesuatu yang berasal dari Nabi, sedangkan khobar adalah berita yang datang dari selain Nabi. Atas dasar dengan muhaddisin, sedang mereka yang berkecimpung termasuk dalam kegiatan sejarah dan sejenisnya disebut akhbari. Dan yang ketiga, khobar lebih umum dari hadis. Hadis adalah sesuatu yang berasal dari Nabi, sedangkan khobar adalah sesuatu yang datang dari Nabi atau dari selain Nabi atau orang lain. Pendapat ini maka seseorang ahli al-hadis atau ahli as-sunnah. Sedangkan menurut tinjauan istilah sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani, khobar adalah hadis-hadis yang termasuk marfu, mauquf, dan maqtu. Hanya fuqaha Khurasan yang sedikit membedakan khobar atsar. Menurut mereka khobar hanya mauquf, sedangkan atsar berarti hanya termasuk hadis maqtu. Dan yang keempat ada atsar. Atsar secara etimologi berarti bakiyat al-syai',
yaitu sisa atau peninggalan sesuatu. Sedangkan pengertiannya secara terminologi ada dua pendapat. Yang pertama, atsar adalah sinonim dari hadis, yaitu segala sesuatu yang berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua, atsar adalah berbeda dengan hadis, yaitu sebagaimana firman Allah, yang berarti sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in yang terdiri atas perkataan dan perbuatan. Jumhur ulama cenderung menggunakan istilah khobar dan atsar untuk segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan demikian juga kepada sahabat dan tabi'in. Dari keempat pengertian tentang hadis, sunnah, khobar, dan atsar, sebagaimana diuraikan di atas, dapat ditarik suatu pengertian bahwa keempat istilah tersebut pada dasarnya memiliki kesamaan. Maksudnya, segala sesuatu yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan. Selain dari keempat istilah tersebut, masih ada lagi satu istilah yang erat kaitannya dengan pembahasan ini, yaitu bid'ah, yang secara bahasa berasal dari kata kerja bada'ah, ya bada'u bid'ah, berarti menciptakan sesuatu yang belum pernah ada. Adapun bid'ah menurut istilah adalah sesuatu yang diadakan manusia, baik berupa ucapan, perbuatan dalam masalah agama, dan bukan bersandarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. B. Kedudukan dan fungsi hadis. Sudah dijelaskan bahwa dari segi keberadaannya sebagai wahyu dan sumber syariah yang wajib diamalkan isinya, sunnah sejajar dengan Al-Quran, dan dari segi tingkatannya ia berada berdampingan dengan Al-Quran karena ia berfungsi menjelaskan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya keterangan-keterangan atau mukjizat dan kitab-kitab, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, dan supaya mereka. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan dari materi tentang terminologi hadis. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.